Karena aku percaya di Poli J ini masih banyak potensi-potensi teman-teman yang masih terpendam gitu. Untuk waktu dibagi, untuk kita juga butuh untuk main TikTok. Mbak iki ya opo Mbak, dia bilang aku sing di Surabaya Mbak, jasku rusuk kabeh, dia bilang gitu kan. Halo Sobat Poli J, kembali lagi di Poli J Talks bersama aku, Rofiani. Bertepatan dengan momen Disnatalis Poli J yang ke-36 yang mengusung tema Mengukir Prestasi, Membangun Negeri Melalui Pendidikan Vokasi. Poli J Talks kali ini bertepatan dengan momen Disnatalis Poli J yang ke-36 yang tentunya mengusung tema Mengukir Prestasi, Membangun Negeri Melalui Pendidikan Vokasi. Di sini aku ditemenin oleh dua Sobat Poli J yang akan memberikan cerita inspiratif bagaimana sih menjadi mahasiswa berprestasi. Oke teman-teman, biar kita lebih dekat, kita kenalan langsung nih sama dua Sobat Poli J yang udah ada di sini. Halo Mbak dan Mas, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Kak Rofi. Baik, terima kasih atas waktunya ya Kak Rofi ya. Oke, baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Femas Aditya. Saya merupakan mahasiswa dari program studi destinasi pariwisata, jurusan Bahasa Komunikasi dan Pariwisata. Saya merupakan semester 5, semester 5. Oke, bisa dilanjut? Ya boleh. Oke, halo Sobat Poli J. Aku Bilkis Hadini Salsabila dari program studi Keteknikan Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, dan sekarang lagi ongoing ke mahasiswa semester akhir seperti itu mungkin. Jadi udah agak-agak seperti apa ya? Agak mobile gitu ya. Otaknya udah panas soalnya. Belum lagi ditekan sama penelitian. Iya bener banget. Masih magang kayaknya Kak ya? Iya, hari ini aja izin magang kan. Keren karena banget, acara keren ini. Demi memberikan inspiratif buat teman-teman rela ya. Bener banget. Oke, tadi kan udah bersama Mbak Bilkis dan Mas Femas. Oke, kalau boleh tahu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Wajah saya bersinar ya. Iya. Alhamdulillah apa nih? Baik apa gimana? Baik Alhamdulillah sekali. baik. Baik sekali. Selalu baik, semoga selalu baik ya. Amin ya. Meskipun mahasiswa semester tua, semoga keadaannya tetap baik-baik saja ya. Iya. Semoga ya. Doa yang semua orang begini gitu Iya, Mbak. betul. Lancar aja udah. Jadi kebetulan Poli J Talks kali ini tuh bertepatan dengan Disnatalis Poli J yang ke-36. Tahu pastinya ya teman-teman ya? Udah ya. Harus tahu Tahu. dong. Tadi Mahasiswa mau Poli masuk. J ya. Mau masuk udah tahu kan ada bannernya. Udah banyak banner-banner Udah di banyak depan banner udah nih. menyambut kita Iya gitu benar. ya. Kalau bicara banner berarti tahu dong apa nih temanya Disnatalis Poli J yang ke-36 nih. Oh udah dong, udah tahu dong kita juga ya. Udah tahu apa itu kalau boleh tahu temanya apa sih? Oke, baik teman-teman. Jadi tema Disnatalis Poli J tahun ini adalah mengukir prestasi. Iya benar, juga membangun negeri Melalui pendidikan vokasi. Ya benar. Keren banget ya. Keren Kalau banget udah ya dengar temanya. ini. Kalau udah tahu temanya kan mengukir prestasi, membangun negeri melalui pendidikan vokasi. Kira-kira teman-teman di sini mengartikannya itu seperti apa sih tema yang diangkat Disnatalis Poli J tahun ini? Siapa dulu nih? Boleh dari Mbak Bilkis atau Mas Mbak Femas Bilkis dulu aja. nih? Ya Silahkan. udah, oke. Jadi kalau dari tema yang sangat luar biasa tadi bisa diambil kesimpulan lah ya. Jadi pendidikan vokasi itu sebagai jembatan untuk kita para mahasiswa untuk menciptakan talenta-talenta masa depan yang berkompeten di bidangnya. Seperti di Poli J sendiri mulai dari industri maupun teknologi, juga dari seni, juga dari budaya dan lain-lain untuk kehidupan berkelanjutan seperti itu mungkin. Baik, setuju banget ya sama Mbak Bilkis karena menurut saya tema yang sangat spesial dan spektakuler ini Iya, itu membuat saya berpikir gini ya, bahwa terlebih dahulu saya akan memberikan pendapat saya tentang pendidikan vokasi. Iya, benar. Karena memang pendidikan vokasi ini saya sangat menyukainya Kak, karena memang dari dulu pada waktu melalui pendidikan SMK. Saya kebetulan SMK kan. Oh iya. Nah, jadi kebetulan saya memang lumayan dari ya. SMK sudah suka melakukan praktik ya, langsung terjun di lapangan. Dan ini memang salah satu strategi pemerintah yang bagus sih menurut saya, karena bukan hanya kita hanya belajar teori, tetapi kita juga belajar praktikum. Iya, benar. Dan juga di Poli J ini saya juga merasakan ya, menjadi mahasiswa Poli J ini sangat, sebenarnya saya mengucapkan terima kasih banget ke Poli J karena memang
Poli J ini menyediakan banyak wadah untuk kita. Benar, setuju. Mulai dari seni yang dibilang Mbak Bilkis tadi, apapun yang kayaknya potensi mahasiswa-mahasiswa di sini itu Ditampung ditampung semua, semuanya ya. benar. Mulai dari UKM, HMJ, BEM, kayaknya potensi-potensi yang ada di diri mahasiswa ini bisa dieksplor dengan baik seperti itu Kak ya. Sehingga adanya wadah ini, teman-teman bisa mengeksplor potensi mereka dan mengukir Mengembangkan. prestasi. Iya, benar, setuju banget sih. Seperti yang udah didapat Mbak Bilkis. Jadi Weh. teman-teman Mbak Bilkis ini merupakan mahasiswa yang berprestasi ya di Poli J ya. Sepertinya baru dapat prestasi baru nih ya. Iya, Apa gelar aja baru itu? ya. Apa tuh? Kalau kemarin dari Jakarta tuh ada juara 1 lomba jurnalis fotografi. Tingkat Keren nasional banget ya. Waduh, itu hoki sih ya. Oh, hoki ya. Hokinya langsung prestasi ya. Oke, kalau nggak ada skill juga Iya, ini bener. kan ya. Iya sih, mungkin iya juga sih. Terus kemarin juga baru balik dari Lampung, ya Masya acara Allah. IPEK ke-6 di Politeknik Negeri Lampung. Dapat juara 3 kompeten. Alhamdulillah. Keren ya. Alhamdulillah, keren banget ya. Mungkin dari prestasi-prestasi yang didapat baru-baru ini mungkin karena bergabung di volunteer kehumasan Poli J ini. Jadi minat dan bakat ditampung dan juga dikembangkan di sini. Pada akhirnya bisa mendapatkan itu semua. Mungkin itu. Kang Mas Femas kayaknya juga ada Wah, prestasi ini terbaru. sih udah nggak bisa diragukan ya. Ini kayaknya udah prestasinya enggak. Jadi setuju banget ya sama teman-teman bahwasanya meskipun kita kuliah di kampus vokasi, banyak prakteknya, itu tidak membatasi ruang kita menjadi mahasiswa yang berprestasi. Dan tentunya benar kata Mas Femas, Mbak Balkis, di Poli J itu kita difasilitasi sampai Lampung, Jakarta gitu ya. Di sini aku juga sebenarnya mau ngajak teman-teman sih, karena aku percaya di Poli J ini masih banyak potensi-potensi Iya, teman-teman yang masih terpendam gitu. Jadi memang karena adanya podcast ini, apa namanya, ini ya, harapan saya nantinya teman-teman mahasiswa itu bisa mengeksplor potensi dalam diri mereka. Karena memang banyak sekali nggak sih Kak Iya, benar kompetisi-kompetisi sih. yang disediakan Iya, Poli J ya. Dan juga saya menurut pengalaman saya ya, sedikit flexing dikit ya teman-teman ya. Ya, gak apa-apa, flexingnya membangun motivasi nih ya. Jadi saya awal itu pengennya sebenarnya di mahasiswa kupu-kupu Iya bener banget. kan. Pada waktu semester 2 itu mungkin sebenarnya gini, untuk motivasi aja ya. Percaya nggak teman-teman kalau saya lulus SMK mau masuk kuliah ini saya belum bisa mengoperasikan laptop. Oh ya? Beneran. Beneran? Beneran. Karena memang rumah saya mungkin yang berada di lumayan jauh ya, yang benar. notabene masih Desa. desa. Dan membuat saya itu masuk dunia kuliah ini, kok gini ya, PPT gak bisa buat. Apa itu PPT saya belum ngerti sebenarnya awalnya. Tapi memang dengan kemauan saya untuk belajar dan Iya, ingin benar, bisa, saya belajar tuh mengejar teman-teman semuanya. Dan mungkin kaprodi saya pada saat itu ini ya, melihat saya itu kayaknya anak ini tuh ingin belajar lebih gitu, jadinya direkomendasikan untuk ikut Duta Poli J. Dan teman-teman kebetulan Kak Rofi ini juga Duta Poli J juga. Dua orang ini ya, sepuh ya. Dari Durpil dulu. Dari Duta itu bener-bener ngerubah 360 derajat hidup saya, karena memang saya bisa mendapatkan relasi, saya bisa mengukir prestasi, dan juga mendapatkan medali-medali di nasional juga, Kak. Kebetulan saya pelaku seni, saya penari, penyanyi, semuanya deh kayaknya. Kok denger penari ya gak gini, kenapa ya? Ya nggak sih? Oh iya. Soalnya kan sekarang penari itu ini ya sulit ya, apalagi kan modern Gen Z Iya, katanya benar. ya. Kalau mendengarkan omongan orang lain kalau penari itu harusnya cewek, gini Kak, saya nggak bisa mengekspresikan diri saya. Sebenarnya teman-teman jangan mendengarkan omongan dari orang lain karena yang mendapatkan kan kita sendiri ya. Iya, benar. Yang Setuju melakukan kita sendiri. Apa hal yang buruk, yang baik, yang tahu kan kita sendiri gitu ya Kak Rofi ya. Jadi setuju ya teman-teman, kalau di Poli J itu salah satu kampus vokasi yang memberikan banyak layanan untuk mahasiswa, memberikan kesempatan, bahkan mungkin mahasiswa di luar sana yang masih ragu untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki, gak usah ragu ya teman-teman, karena di kampus Poli J teman-teman silahkan tunjukkan kemampuan teman-teman, karena nanti teman-teman akan difasilitasi. Kalau tidak percaya, contohnya 2 ini loh teman-teman, kayak gitu ya. Oke. Tadi kan udah ada satu pertanyaan tentang tema, mungkin kita ngobrol santai lagi ya teman-teman, boleh ya kan ya? Oke, sebagai mahasiswa yang berprestasi tadinya kan ada yang udah semester 5, semester yang kata orang pengen
berhenti aja gak sih kalau udah semester 5, terus ada yang udah magang harus izin. Mungkin pertanyaannya itu gini teman-teman, kesibukannya selain sebagai mahasiswa apa sih sehingga membentuk teman-teman jadi mahasiswa yang cukup aktif, terkenal di kampus dan memiliki prestasi? Kak Bilkis dulu deh, silahkan. Oke, jadi kesibukan ya. Kesibukan akhir-akhir ini mungkin tetap yang paling pertama terfokus di kuliah. Jadi lagi magang dan di akhir bulan ini udah selesai selama 4 bulan. Terus untuk kesibukan di luar itu mengikuti kegiatan volunteer humas itu tadi. Itu saja. Mungkin juga PP dari sini ke rumah itu aja. Oh, berarti PP gak ngekos? Oh enggak, maksudnya sering Sering iya, pulang pergi iya gitu pulang ya. pergi, benar. Kalau dari Kak Femas gimana? Baik, kalau saya sebenarnya saya bukan tipikal orang yang kuliah pulang gitu ya setelah dipikir-pikir, karena banyak peluang yang bisa saya dapatkan ketika kuliah, dan juga kebetulan saya sambil ada sampingan nih Kak. Jadi keren ya. saya ada sampingan di dunia entertainment. Jadi sebagai udah kelihatan sih. saya berkuliah di pariwisata. Saya juga sebagai ya MC, moderator, MC wedding yang kayak Jawa-Jawaan gitu. Kalau iya. mau nikah boleh Boleh hubungin gitu hubungin ya, saya ya. modelnya. Saya juga banyak ini menari-menari juga, dan juga dunia entertainment lain lah Kak. Jadi di sisi lain saya juga mengikuti beberapa organisasi ya di lantai Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia, dan juga unit kegiatan mahasiswa teater kota, dan ya sering mengikuti lomba-lomba juga. Wow. Kalau melihat kesibukan teman-teman kan selain sebagai mahasiswa ada yang volunteer tadi, ada yang mungkin lagi magang, atau mungkin ada yang lagi skripsian semester 2 ya? Belum ya? Terus ada yang ikut himpunan mahasiswa pariwisata Indonesia ya? Betul. Itu kan luar biasa ya, relasinya bukan cuma tingkat kampus lagi, bukan cuma tingkat Jawa Timur, tapi Indonesia. Mungkin gimana sih caranya Kak Bilkis dan Kak Femas nih memanajemen waktu, kayak aku harus kuliah, aku harus organisasi, karena kan mahasiswa apalagi Gen Z katanya gampang stres nih ya. Belum lagi ke distract tugas-tugas kan pastinya banyak. Sekarang mungkin Sobat Polija penasaran nih gimana sih jadi kayak Kak Bilkis, Kak Femas, banyak kegiatan, mahasiswa berprestasi, tapi manajemen waktunya agar kuliahnya kan nggak mungkin dong ketunda gitu. Itu gimana sih Kak? Kak Femas dulu Oke. deh. Iya. Kalau aku ya cara ngatur waktuku itu mudah ya, karena nggak mudah sih sebenarnya ya, sulit ya, karena memang terkadang banyak kegiatan yang bentrok gitu ya. Iya. Jadi aku selalu menerapkan bahwa setiap di HP, jadi ini ada tanggal mungkin aku bisa ini ya. Kasih contoh ya ke Kayaknya tanggal 2 ini kayak acara wisuda, besok tanggal 23, 2 sama 3 maksudnya ya. Jadi memang saya di pagi hari selalu lihat jadwal Kak di kalender. Jadi saya berikan note di situ ketika saya besok mau melakukan apa. Jadi apa yang perlu di-prepare hari ini gitu. Iya, benar, Jadi setuju. terstruktur. Dan tidak terkadang ada juga kan kegiatan yang tiba-tiba bentrok gitu. Yang sampai maaf ya di mungkin agak di prodinya ini apa namanya? Izin gitu. Dan kebetulan memang di prodi saya dosen-dosen saya semuanya itu baik banget. Jadi di sisi lain saya diperbolehkan izin, tapi saya diberikan tugas pengganti. Nah, jadi tugas pengganti itu nanti sehingga kita tidak ketinggalan ya maksudnya gitu. Jadi kita bisa berproses di luar juga tidak ketinggalan sama yang di kuliah. Jadi seperti itu. Karena kan kewajiban kita di sini adalah Tetap kuliah. Kalau dari Kak Bilkis gimana? Kalau dari manage waktu sih mengalir sih sebenarnya, karena tidak sesibuk beliau. Jadi ya sama, kita juga bakal ketemu di tanggal 2 dan 3 di acara wisuda. Jadi kayak tadi tips dari Kak Femas mungkin Kalender. bisa dicontoh ya. Kalau untuk kesibukan yang paling utama, yang paling diutamakan yaitu kuliah tetap. Apalagi sekarang lagi nyusun laporan magang, juga mau tugas akhir. Udah untuk waktu dibagi, untuk kita juga butuh untuk main TikTok. Iya, betul. Karena gimana pun juga perlu healing ya. Sekedar scroll aja udah seharian. Itu juga untuk manajemen waktu yang lain di kegiatan, didahulukan mana yang lebih penting itu tadi. Mungkin itu aja.
oke, cara mendahulukan mana yang penting, mana yang enggak. Kadang kan ada beberapa yang kayak, kayaknya lebih penting nonton TikTok nih ya. Atau enggak ada yang mungkin lagi belajar nih, buka laptop, mau ngerjain tugas. Biasanya mahasiswa tantangannya di situ. Kayak 1 menit kemudian ada notifikasi entah dari pacarnya atau dari temennya. Itu tiba-tiba ke distract gitu kan. Belum lagi TikTok, biasanya niatnya, 30 menit nih main TikTok, Iya, tapi nambah. lanjut 1 jam. Gimana cara ngatasin hal-hal kayak gitu? Jadi aku lumayan ada tips nih, mungkin bisa diterapkan ya untuk Iya, teman-teman boleh. bahwa kita mendahulukan mana yang dahulu. Contoh, job datatang nih ya, pada tanggal 2 nih. Oh, iya, Tetapi benar. untuk jobnya itu untuk tanggal 5. Tapi tanggal 5 kita sebenarnya udah didahuluin, ada yang bilang. Contoh yang ada, besok bisa nggak ini? Walaupun saya ya, istilahnya seumpama bayarannya yang tanggal Lebih 2 tinggi, nih yang ngejob Ngejob lebih ngasih awal ngejob ya. ini lebih awal, bakalan saya dahulukan yang pertama. Seperti itu. Tapi memang kadang ini kan nggak berlaku untuk, tapi nggak terkadang juga saya tiba-tiba membatalkan schedule karena memang ada yang benar-benar penting ya dari kampus gitu. Iya, benar. Jadi tergantung bagaimana kita mendahulukan mana dulu, mendahulukan mana yang terakhir itu juga gitu sih sebenarnya. Iya sih, sama aja sih sebenarnya. Karena memang dari segi prioritas mungkin ya, benar. Berarti apapun tergantung Prioritas, iya benar. Waduh. Kan tadi udah bahas tentang manajemen waktu, kayak gimana teman-teman memprioritaskan yang mana yang lebih penting kan. Kalau sekarang mungkin tantangan apa sih yang teman-teman hadapi selama mungkin perkuliahan atau menghadapi kesibukan itu, dan gimana cara teman-teman mengatasinya? Mengingat kan pasti yang namanya kegiatan tuh ada yang bentrok, atau mungkin ada yang tiba-tiba udah ada yang ngejob tanggal sekian, tapi tanggal sekiannya udah bisa nggak bantu ini gitu-gitu. Tapi itu juga ternyata penting. Itu gimana sih teman-teman mengatasi dan cara menghadapi tantangan itu? Gitu? Kalau selama ini ya menurut saya tantangan terbesar selama kuliah itu ketika tiba-tiba itu ada omongan yang tidak enak tentang kita. Oh iya. Waduh. Pasti itu ya. Pasti kayak, ya, Oh, kayaknya anak itu. ini gini, anak itu gitu. Ataupun kayaknya semua mahasiswa juga merasakan ketika kita enak-enaknya belajar, Iya, tiba-tiba benar. enaknya berlomba gitu, tiba-tiba ada omongan tiba-tiba kayak, ternyata kalau famous kayak gini, langsung kayak tiba-tiba seolah-olah kita itu Kayak ketembak gini lemes kan, gitu ya. kayak ketembak gitu kan. Nah itu sih sebenarnya pada awal-awal saya sampai ada insiden selama seminggu saya itu benar-benar di kos yang mengurung diri karena takut yang mau ya? kuliah. Berarti menutup diri, kayak ngerasa energi habis, gak mau bertemu dengan orang. Lebih Karena ke tekanan apa itu ya, tadi karena berarti? tekanan. Oh. Sempat seperti itu. Tapi ada seseorang yang meyakinkan saya. Kenapa kamu berarti kamu kalau kayak gini tuh kabar betul, padahal setidaknya kabar itu tidak betul. Iya. Mungkin ya seperti itu ya. Ada seseorang yang tidak suka sama kita, gitu. Iya, Itu udah semua pasti pasti ada. pasti ada. Tapi setelah dipikir-pikir, oh iya juga ya, toh mereka kayaknya juga nggak peduli sama saya. Kalaupun seumpama rezeki saya dihambat, nggak apa-apa sebenarnya, toh Banyak kita jalan di rezeki sini, yang lain. betul. Semua kebenaran bakalan terungkap seperti itu. Iya, menurutku gitu sih. Tantangan terbesar itu bagaimana cara menjaga mental kita Mental, iya sebenarnya. sih. Karena mental akhir-akhir ini banyak dibicarakan ya. Banyak kan ya. Iya, mahasiswa masalah mental yang- tuh kan sebenarnya masih jadi permasalahan, apalagi di kalangan mahasiswa. Banyak kabar mahasiswa bunuh diri lah. Itu kan menjadi salah satu hal yang menakutkan juga kan sebagai kita buat mahasiswa. Jangan sampai Jangan ada sampai di ya. sekitar kita. Kalau Ya. tadi, Kalau aku tantangan paling ini karena dulu masuk di jurusanku sendiri, bisa dikatakan salah jurusan. Jadi mungkin tantangan dari itu sendiri. Jadi karena sudah masuk ya udah sekalian aja udah basah gitu kan. Jadi tantangan yang paling apa ya, kayak ke diri sendiri tuh lebih ke mata kuliah yang mungkin susah, juga ngejar IPK yang mungkin karena ada tuntutan dari beasiswa yang harus mengharuskan IPK itu di Sekian atas gitu. Sekian, dan itu harus dipertahankan seperti itu. Jadi mungkin tantangan yang lebih besar sih itu aja sih, mungkin itu. Ternyata benar ya kata orang, kalau di kuliah itu sebenarnya kadang yang sulit bukan ngadepin dosennya, bukan ngadepin mata kuliahnya, tapi kadang ngadepin orang-orang di sekeliling kita. Iya benar, setuju sih. Sampai kayak Mas Famous mikirnya kayak, wah mahasiswa berprestasi pasti punya manajemen yang baik. Ternyata bisa mengalami yang namanya hal kayak gitu. Iya. Iya teman-teman, jangan kira kita ini tidak ada tantangan dan kekurangan ya. Mohon maaf. Keluar teaternya. Iya, kebetulan saya
anak teater ya, jadi luar dia ekspresif banget orangnya. Tapi bener gak sih kayak gini gak sih Mas, kayak semakin kita melampau tinggi pasti makin kenceng anginnya. Setuju, siap-siap setuju, ya setuju, buat setuju. teman-teman. Jadi kayak dan saran saya jangan kaget. Ya, Iya, jangan benar. kaget, siap-siapin mental. Berarti kalau di perkuliahan itu yang paling penting itu adalah Mental. Iya sih, bener banget sih. Karena emang kalau udah mental yang dirombak, semuanya tuh ikut Habis-habisan ya. iya. Iya, betul. Yang lain Aduh, tuh. Betul. Dan ternyata peran seseorang itu penting, Penting. ya. Kayak Waduh. tadi Mas Femas kan dibikin bangkit lagi oleh someone. Apakah someone spesial gitu di hidup? Jadi sebenarnya saya ini gak apa-apa ya, pun di podcast ya, siapa tahu orangnya nonton kan. Sekalian terima kasih ya. Jadi selama ini aku mendapatkan semua ini, aku bisa menjuarai lomba, bisa mengikuti ini dan dipercaya banyak orang itu karena satu orang. Jadi sebenarnya ini adalah sempat menjalin hubungan, bukan pacaran apa ya? Kita Komitmen, sempat deket komitmen. gitu Oh, ya, gitu. deket ya. Terus Oh, iya. entah kenapa di situ benar-benar perasaanku yang ya Allah, ini aku I get a special someone gitu, special Waduh. someone gini ya. Dia sekarang di Bali kebetulan, Oh. sudah 4 tahun kita Oh, gitu ya. udah berpisah ya, menjalani kerang masing-masing. Oh my god, kesepil. Oke ya, jadi gitu Kak. Jadi bener-bener gara-gara dia aku bisa mendapatkan semua ini. Aku suka banget part dimana pada waktu aku menjawarai lomba, tiba-tiba dia ngecat dan ngepost foto. Tapi sebenarnya nggak apa-apa gak sih kayak di kuliah itu kita memang perlu seseorang bukan hanya tentang pacar mungkin ya, tapi kayak boleh. teman, karena yang namanya Iya. kesehatan mental lagi kan tadi. Iya, ya. benar. Dan juga harus pilih-pilih teman ya guys, jangan masuk ke toxic circle. Ya tadi kan udah banyak nih bahas tentang gimana tantangan jadi mahasiswa, manajemen waktu. Sekarang mungkin langsung ke pertanyaan, kira-kira prestasi apa saja sih yang udah teman-teman dapatkan, dan mungkin salah satu prestasi yang benar-benar menurut teman-teman itu adalah gong di hidup teman-teman kayak gitu. Dari Mas Femas Mas mungkin. dulu, mungkin oke, ya. boleh. Oke, jadi murah, dikit tipe ya. Jadi awal itu saya mendapatkan prestasi yang benar-benar saya bisa mengenali potensi diri Oh, saya iya. itu berada di Duta Polije. Kebetulan saya menjadi wow. Duta Inovatif Politeknik Wah. Negeri Jember. Iya, Dan suhu sih. selanjutnya alhamdulillah saya menjadi perwakilan Polije untuk mengikuti ajang Putra Jawa Timur. Oh, wow. banget nih. Ya, itu mendapatkan 2 gelar, paling banyak di antara gelar-gelar yang lain. Dan juga saya baru kemarin 2024 ini ajang pageant atau duta-dutaan yang saya ikutin itu adalah Duta Keterbukaan Informasi Publik Jawa Timur. Jadi memang di situ ada setiap kampus untuk menjadi perwakilan nih, untuk menjadi Duta Keterbukaan Informasi Publik. Karena selama ini pemerintah itu ini masih banyak laporan-laporan ketika orang meminta informasi itu masih belum diberikan. Jadi tugasnya kita, perannya kita untuk membantu mereka yang ingin mendapatkan informasi dengan baik. Selanjutnya kemarin Porseni, Oh iya, olahraga dan Porseni, seni. iya, Alhamdulillah ya benar. Politeknik Negeri Jember mendapat juara 2 umum. Itu diikuti 2.000 lebih kontingen dari Politeknik se-Indonesia, 58 kampus. Alhamdulillah ya, saya mengikuti cabang lomba monolog dan mendapatkan silver medali. Wow, keren ya. Saya kalah sama Bali, inget ya Bali ya. Hati-hati Bali. 2 tahun lagi. Tadi Bali ada yang dicintai sekarang. Oh iya, dengan iya. Bali gitu ya. Ada apa dengan Bali? Dan kayaknya prestasi-prestasi lain ya sudah seperti biasanya ya, kayak itu bidang pariwisata ada, dan mengikuti ini sih sebenarnya. Saya juga ada buku juga, sudah ada tentang sadar wisata. Keren banget sampai ada buku nih. Alhamdulillah ya, juga mengikuti bukan kalau disebutin semua kayaknya Nggak cukup ya, terlalu cukup banyak ya. Itu deh. Kesimpulannya saya juga mengikuti pengabdian masyarakat dari dosen. Intinya selagi saya merasa bisa, saya lakukan. Oke, keren sih. Karena Kalau nggak bisa. Oh, apa? karena pengalaman terbaik adalah guru terbaik. Betul, guru terbaik. Kebalik, bengong ya. Saking banyaknya prestasinya ngomong bengong itu masih bengong ya. Kalau nggak bisnis nih. Kalau Kak Bilkis gimana? Nggak kalah keren juga ini. Kayaknya ini prestasinya nih 2 lembar kurang. Waduh, enggak juga sih. Enggak juga ya. Jadi yang kemarin di bulan apa kemarin? Sekarang Oktober. September. Di bulan September tuh akhir bulan dapat juara 1 jurnalisme fotografi Satu. di Keren, Politeknik Negeri Jakarta. Jadi mungkin prestasi ini yang sangat-sangat tidak
expect bisa iya karena Hamin 4 dikabarin untuk ini Join. iya untuk berangkat ke Jakarta dan itu cuma 3 orang ya kita berangkatnya. Betul. Sama Femas juga. Collab ya. Iya, jadi di sana tuh ketemu sama dari politeknik lain yang luar biasa banget. Dan ternyata gongnya alhamdulillah dapat juara 1 itu tadi. Mungkin itu karena sangat-sangat apa ya, nggak expect juga sih bakal dapat karena ada yang dari Polimedia dan lain-lain itu udah dari apa sih Almednya aja udah media kan. Pastinya kayak susah mau dapetin itu tadi, tapi ternyata bisa. Juga kemarin dapat juara 3 kompeten di ITEK 6 dan juga Polij kemarin dapat juara 2 umum itu tadi. Sama teman-teman dari jurusan lain itu. Mungkin itu. Masih Hamin 4 aja udah dapet juara 1 nih. Kalau prepare-nya lebih banyak kayaknya dapet juara umum. Keinget banget Semoga pada waktu ya. itu saya pada waktu di Surabaya ya. Kebetulan saya menjadi ketua panitia, ketua pelaksana kan Putra Putri Jawa Timur tahun ini. Dan pada waktu di Surabaya telepon besok Senin berangkat ya. Kayak kita itu loh, yakin besok Senin ini. Besok Senin banget. Hektik banget ya sumpah. Kayak Mbak iki ya opo Mbak? Dia bilang aku sendiri Surabaya Mbak. Jasku rosok apa? Dia bilang gitu kan. Ya udah akhirnya berangkat bertiga sama teman kita ada satu Faiz. Betul. Dan juga tentunya aku juga mau ngucapin terima kasih ya kepada orang-orang yang ngebantu kita Oh iya, pada benar saat banget, itu. benar. Pada Humas Polij yang selalu Oh iya. keren banget, pokoknya selalu mensupport kita, kemahasiswaan, semuanya pokoknya ada. Karena Iya dari. tanpa mereka kayaknya kita nggak bisa. Iya gitu benar ya. banget karena nggak ada bayangan buat keliling kota kalau nggak langsung besok berangkat gitu nggak ada bayangan sih. Dibiayain kan ya. Nah itu tadi sih. Banget Berarti deh. di Polij ini kita tinggal bawa diri, Iya, bawa kemampuan, mental juga sama sih. bawa mental. Mm. Kalau masalah biaya apa? Udah aman aja Betul udah. juga. Tapi juga Nggak harus bakal kelaparan. bersungguh-sungguh Iya ya, Kak, sih, ya. iya benar, karena- gimana pun kita membawa nama baik Polij. Benar seperti setuju. Hal ini tuh harus teman-teman ketahui karena jujur masih banyak banget teman-teman yang mikir kayak aku takut ikut lomba selain takut gak juara, takut biaya. Padahal yang penting kita ngomong aja ya. Benar. Berani dulu Oke. kembangkan diri kita. Bicara prestasi banyak banget nih ya kalau disebutin kayaknya 2 lembar ini lebih ya dari satu orang ya. Mungkin sekarang teman-teman tujuan setelah lulus kuliah nih apa? Mengingat prestasinya banyak banget atau mungkin udah ada yang ditawari pekerjaan sebelum lulus gitu teman-teman? Kalau karena aku di sini lagi jurusannya D3, jadi mungkin mau lanjut dulu ke S1-nya. Setelah itu bekerja mungkin ya. Iya, mungkin Kalau itu. aku sih ini ya, karena aku D4 juga karena masih 2 tahun lagi, aku pengen fokus bangun karir dulu sih, mau perbanyak relasi terlebih dahulu dan pengennya aku Nikah. eh, Oh, kirain nggak mau nikah. Udah kayaknya jangan dulu dong, jangan dulu dong, jangan dulu dong. Oke, jadi aku pengen mencapai cita-citaku sebenarnya. Jadi aku pengen banget tuh jadi pramugara. pesawat. Oh, Kita doakan semoga. Amin. Wow, keren banget sih. Tapi Iya, iya. aku juga seumpama diberi rezeki lain gitu ya, aku bakalan tetap menerima gitu. Pokoknya yang halal ya. Karena Iya, apapun benar. yang udah Tuhan kasih itu sebenarnya yang terbaik. Iya, Betul. setuju. Kalau semisal nanti harus gak kerja sesuai bidang atau mungkin gak sesuai yang teman-teman rencanakan itu gak apa-apa banget berarti ya. Nggak Nggak apa-apa apa-apa. karena emang kita harus banyak apa sih? Karena bidang lain kita juga belajar hal baru gitu kan. Kalau nggak gitu kita dapat kesempatan seperti itu di mana lagi mungkin begitu. Semoga apa ya teman-teman bisa bekerja sesuai dengan kemauan Semoga. teman-teman kayak Mas Femas Amin. tadi menjadi pramugara Amin, ya. amin, amin, amin. Gak bayangin Mbak ya. Belkis ntar ya. semoga lancar ya buat lanjut ke Nanti, Iya, nanti naik Mbak. pesawat ketemu saya. Oke, Mas Femas ya. Oke, kalau udah bicara prestasi tadi, bicara rencana, mungkin teman-teman ada tips gak bagi sobat Polij yang lainnya yang pengen berkarir seperti teman-teman, bisa punya prestasi seperti teman-teman dan melawan rasa takut karena kan sebenarnya teman-teman di sini 2 orang hebatnya Polij ini bisa duduk di sini, bisa memberikan inspirasi buat teman-teman itu karena melawan rasa takut. Mungkin sekarang bisa memberikan tipsnya nih kepada sobat-sobat Polij yang lain gitu. Dimanapun aku juga selalu bilang kepada teman-teman bahwa sebenarnya kenali diri terlebih dahulu gitu, lakuin apa yang kalian suka, explore kemampuan kalian. Aku Iya, setuju. percaya kok di Polij ini Banyak banget ya. Iya, banyak banget. Apa ya, kayak sekarang kan banyak lomba yang Banyak lomba, mulai dari pertanian, seni, olahraga, apapun itu Iya. banyak. Jadi aku percaya teman-teman ini sebenarnya punya potensi yang besar gitu loh. Nah,
ayo kenali diri kalian. Aduh. Nah, ayo kenali diri kalian. Kalau menurut Mbak Balkis? Kalau menurutku kalau udah dapat kesempatan udahlah gas aja udah pokoknya. Eman-eman. Iya, Bener-bener. benar. Aku dulu juga sempat ngerasain sih Kak, pas pada waktu lomba apa gitu ya, aku mengundurkan diri. Oh ya? Dan ternyata wakil yang dikirim itu, enggak, ada salah satu guruku pada waktu SMK itu kayak, kamu loh apa jenenge yang juara 1 loh, lebih baik kamu daripada yang juara 1. Itu nyeselnya Masya Allah tabarakallah. Oh, kayak mikir, Masya Allah. harusnya aku nih yang juara Iya gitu. bener, kayak bener-bener guruku yang kayak harusnya kamu yang juara 1, bener-bener dilihatin videonya kayak emang Merasa ya? Iya. Oh deh, jumawa banget Iya, ya. sebenarnya kita harus percaya diri sama kemampuan kita. Kalau Betul. jangan cuman bangga sama kekurangan ya. Betul. Iya. Kalau sekarang kayaknya Gen Z katanya ya kayak apa-apa dipikirin. Betul. Iya, benar sih. Karena prestasi ini menjadi salah satu penunjang nantinya ya Kak ya, untuk dipamerkan ke anak kita. Kayaknya harus wajib banget teman-teman explore diri kita, ikuti lomba, ikuti UKM, Iya. ikuti organisasi semua yang teman-teman suka. Karena kita Juga- percaya ya nantinya bakalan ini. Juga jangan lupa kalau emang udah dapat kesempatan itu jangan lupa ikhtiarnya ditambah, semangatnya juga ditambah. Juga yang paling penting yang aku rasakan dari lomba-lomba kemarin tuh doa orang tua sih. Jadi kayak mau berangkat izin dulu orang tua ridho nggak kita berangkat, iya benar. Ya itu yang paling penting mungkin itu tadi. Kan kalau tadi mungkin kita lebih banyak bahas keberhasilannya. Mungkin kayak teman-teman semangat nih karena keberhasilan. Mungkin untuk teman-teman yang sekarang mengalami rasa takut akan kegagalan, kayak yang namanya lomba pasti ada Iya, pasti. gagalnya. Sebenarnya mungkin kegagalan Mas Femas sebelumnya juga bisa dikatakan mungkin lebih banyak ya kadang ya. Iya, Cuman iya, nggak banyak expose. banget. Banyak Gimana banget. sih tipsnya buat sobat Polije nih yang mungkin sekarang lagi ngerasa aku gagal terus nih, aku kayaknya nggak cocok. Gimana cara meyakinkan mereka kalau kayak anak pertanian lombanya harus di pertanian, anak olahraga lombanya harus di olahraga, padahal sebenarnya enggak, itu gimana sih gitu. Iya betul sekali yang dikatakan Mbak Rofi bahwa nggak kalian ini berada di jurusan pertanian ya. Setuju. Kalian nggak bisa ikut lomba bahasa Inggris itu. Iya, benar banget. Sangat tidak dibenarkan ya. Betul Iya, sekali. Dan jurusanku juga, aja silakan. Iya. keteknikan, pertanian. Tapi di media. Iya, di media. Nah, itu udah nggak linear kan sebenarnya, tapi ternyata bisa itu tadi. Dan juga itu berarti membuat kesempatan juga ke teman-teman Iya, bahwa benar. dan juga mengenai kegagalan ya. Kegagalan ini udah kalau kita dibilang gagal itu pasti keinget-inget. Pasti kalau udah kayak lomba tiba-tiba kalah itu pasti Nyesek ya sebenarnya. pasti semua lomba itu gak bakalan kita menang gitu Namanya ya. kompetisi ya. Betul. Iya, benar. Karena apalagi pada waktu pertama-tama kali ikut kita harus lihat dulu nih. Kalau kita nggak gagal, kita nggak bakalan bisa kayak belajar gitu. Karena kegagalan itu bisa membuat kita belajar nantinya untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya, seperti itu Kak. Banyak kok kegagalan gitu Iya. kayaknya ya. Berarti habiskan dulu jatah gagalnya, biar Nah, nanti setuju. keberhasilannya. Setuju Sakit sih. hati boleh, merenung, kayak mengset sambil muter ayat suci Al-Quran. Waduh. Nggak apa-apa, tapi Ayat besok suci harus banget. lebih Bisa lebih, semangat iya, lagi. benar. Jadikan pembelajaran. Dibuat evaluasi ya, benar. Gini tadi. Berarti di sini teman-teman luar biasa banget ya, di balik prestasi yang mungkin bikin teman-teman yang lain merasa insecure atau mungkin termotivasi kayak wah keren banget nih gitu kan, pasti ada dong kayak gitu. Itu ternyata menyimpan kegagalan yang teman-teman bisa tutup rapat dan diganti dengan Waduh. keberhasilan yang sekarang. Ingat ya teman-teman, kegagalannya itu bukan dijadikan alasan untuk kalian selalu ngerasa diri kalian kurang. Kurang. Tapi jadikan kegagalan itu untuk teman-teman melesat lebih jauh. Jauh. Oke, sekarang mungkin teman-teman ada harapan nggak untuk Polije, kan sekarang bertepatan dengan Disnatalis juga. Ya, mungkin punya harapan nih Polije ke depannya harus seperti apa, atau mungkin teman-teman pengen ngungkapin Polije itu harus gini, harus A, B, C gitu. Baik ya, karena ini Disnatalis ya, Iya. kita terlebih dahulu mengucapkan selamat Selamat ulang tahun Iya, untuk Politeknik Negeri Jember ya, karena kita yang memberikan wadah kita, yang memberikan apa-apa semua untuk kita, rumah kedua lah istilahnya ya. Dan juga tadi Kak untuk harapan ya Polije, untuk terutama untuk teman-teman kita, mahasiswa-mahasiswa dan juga dosen-dosen semuanya yang telah memberikan kita ilmu. Harapan saya nantinya untuk terus berkembang. Karena seperti tema pada tahun ini mengukir prestasi, Membangun negeri melalui pendidikan vokasi. vokasi. Bahwa pendidikan vokasi itu menyediakan wadah untuk kita
menorehkan prestasi sehingga prestasi-prestasi itu bisa membanggakan bangsa kita seperti itu. Benar. Harapannya setuju. Mbak Bilkis? Harapan dari saya pribadi untuk Poli J yang paling penting semoga semakin sip. Sip. Semakin sip. Smart, inovatif, and professional. Iya benar. Juga buat teman-teman yang mau masuk di Poli J ini jangan takut, jangan takut. Karena emang di Poli J ini kita semua diwadahi mulai dari prestasi kita di bidang apapun itu, juga difasilitasi dengan sangat baik. Juga untuk pelayanan dan lain-lain dirasa cukup sudah sangat baik sekali sih, mungkin itu. Selain jangan takut masuk vokasi, jangan takut masuk Poli J. Poli J benar, Poli J. Jangan teman-teman membatasi pikiran dengan masuk vokasi, berarti aku cuman banyak di lapang, praktek. Tapi enggak, kita punya bukti nyata 2 mahasiswa ini luar biasa, bahkan di luar bidang yang ditekuni ya. Oke teman-teman, mungkin pembahasannya tentang itu saja. Tapi sebelum penutupan, mungkin dari 2 sobat Poli J yang berprestasi dan luar biasa ini ya, mungkin ada penutupan nggak, atau mungkin kata-kata yang ingin disampaikan untuk teman-teman Poli J yang lain, atau harapan nih buat teman-teman mahasiswa Poli J yang lain gitu. Oke. Jadi untuk sahabat Poli J, menjadi yang terbaik itu perlu, tapi menjadi lebih baik itu harus. Itu yang sama ini selalu Tanamkan. Iya benar. Oke. Kalau dari aku, Waduh. aku kayaknya kalau penutup Anti gini mainstream jarang, nih. karena kita udah ngucapin juga tadi ke Poli J dan juga ini sih. Semoga kita semua mahasiswa Poli J, dosen Poli J, semuanya intinya mempunyai takdir yang bagus. Amin, ya rabbal ya alamin. Allah. Udah itu Semoga. aja sih. Oke, kalau aku sebagai host, aku juga mau nyampein ke teman-teman di sini, jangan patah semangat. Kalian punya kesempatan yang sama, tapi kalau kalian nggak mau ngambil kesempatan itu, ya kalian akan menjadi orang yang berbeda. Betul. Oh wow. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Tadi udah makasih banyak udah ngasih gimana sih cara manajemen waktu, gimana tantangan teman-teman selama masa perkuliahan, bahkan teman-teman memberikan hal-hal positif yang mungkin itu teman-teman lain nggak bisa dapatkan di lingkungannya atau mungkin didapatkan saat perkuliahan. Mungkin itu saja. Semoga kita masih bisa ketemu di Iya, lain waktu. semoga. Amin ya, semoga Harapannya aja. untuk 2 mahasiswa berprestasi Poli J ini bisa memberikan prestasi yang lebih Amin. Gong lagi mungkin, Iya. atau Amin. mungkin Mohon doanya. kalau tingkat nasional sudah, mungkin tingkat internasionalnya Amin, ya. amin ya, amin. Sehingga nanti Poli J makin dikenal sesuai dengan visinya Poli J ya, teman-teman. Oke. Semoga juga mahasiswa berprestasi seperti ini di Poli J itu semakin banyak. Semoga harapannya dari adanya Poli J Talks kali ini tentang mahasiswa berprestasi kali ini juga memicu teman-teman yang awalnya takut menjadi berani, atau mungkin nanti teman-teman kalau pengen menghubungi langsung 2 mahasiswa berprestasi minta tips and trick, boleh banget. Boleh nanti banget. teman-teman bisa Instagramnya di Instagramnya sini ya. teman-teman. Kita ada Mas Femah dan juga Mbak Balkis. Mungkin itu saja teman-teman, kita akhiri ya untuk Poli J Talks kali ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan Amin. memberikan Amin, ya prestasi Allah. untuk Poli J. Jangan lupa disapa dulu dan see you, goodbye. Bye-bye. Selamat Terima ulang tahun, kasih. Poli J. Selamat ulang tahun, Poli J. Semoga Sampai semakin jumpa sip. di Poli J Talks berikutnya. Oke, Jangan dadah. lupa nonton ya teman-teman. Selamat Disnatalis Poli J ke-36. Poli J, sip.